Nampak Sun Wukong sedang lesu, keluarlah jiwa Xiaoyu dari tubuh Wujing. Rai itu memberitahu Tang Sangzang bahwa dirinya siap untuk bereinkarnasi. Tang Sangzang bertanya apakah ada sesuatu yang tidak bisa dilepaskan oleh Xiaoyu. Ia berpamitan dengan Wujing, menanyakan apakah ada yang ingin Wujing katakan. Tak ada yang ingin Wujing katakan. Wujing meminta Xiaoyu untuk bereinkarnasi dengan tenang. Tang Sangzang memberitahu Wujing jika ia tak memberitahu Xiaoyu tak akan ada kesempatan lagi. Api abadi pun memarahi Wujing. Ia menanyakan apakah Wujing itu pria atau bukan, dan menyuruh untuk cepat mengatakan apa yang ingin dikatakan. Karena Wujing hanya melongo, tak mengatakan apa-apa, Tang Sangzang mendorong Wujing hingga ia berada tepat di depan Xiaoyu. Akhirnya Wujing pun memberanikan diri untuk mengatakan sesuatu kepada Xiaoyu. Ia mengaku jika dulunya dirinya adalah iblis pasir jahat. Namun Xiaoyu lah yang merubah dirinya menjadi orang baik. Wujing berkata bahwa dirinya tak akan melupakan Xiaoyu. Xiaoyu pun sampai menangis mendengar apa yang dikatakan oleh Wujing. Xiaoyu sudah memahami hati Wujing dan mengucapkan terima kasih karena Wujing telah mengatakannya secara langsung. Dan akhirnya Xiaoyu pun bisa bereinkarnasi dengan tenang. Wujing pun mengucapkan selamat tinggal kepada Xiaoyu. Sekarang giliran Sun Wukong untuk melepaskan Suyi agar ia bereinkarnasi. Gurunya meminta Wukong untuk membawa keluar Suyi. Suyi memanggil Wukong dengan sebutan Raja Kera Kecil. Ia mengatakan Raja Kera menjadi pahlawan yang melindungi keadilan. Tak menyangka Wukong benar-benar melakukannya. Ketika Suyi menyentuh kepala Wukong, Wukong marah meminta Suyi untuk jangan menyentuhnya sembarangan. Suyi merasa jika Wukong sekarang menjadi lebih pendek, dirinya tak bisa menyentuh kepala Wukong sebelumnya. Suyi telah tinggal di dunia bawah selama bertahun-tahun, ini sungguh disesalkan. Suyi telah membantu orang mati di dunia bawah. Hal itu membuat hatinya merasa puas. Meminta mereka semua untuk tidak perlu mengkhawatirkan dirinya. Suyi akan pergi setelah ia melewati jembatan terlupakan, maka akan melupakan semua hal dalam hidup sebelumnya. Suyi meminta Wukong untuk jaga diri. Sun Wukong nampak gengsi untuk mengatakan sesuatu kepada Suyi. Ia meminta Suyi untuk cepat bereinkarnasi. Namun tiba-tiba Suyi memeluk Sun Wukong dari belakang, membuat Sun Wukong kaget dengan apa yang dilakukan oleh Suyi. Ditambah Suyi mengakui jika dirinya menyukai Wukong. Suyi berharap ia bisa bertemu lagi dengan Wukong di kehidupan selanjutnya. Melihat Sun Wukong sedih, Bailang tidak tega. Ia ingin menghibur kakak seniornya itu, namun dihentikan oleh gurunya. Gurunya meminta semuanya untuk beristirahat karena besok pagi mereka akan berangkat. Sun Wukong yang biasanya nampak begitu ceria, namun kali ini ia berderai air mata ditinggal pujaan hatinya. Hanya tinggal jimat itu yang tersisa. Ada seorang gadis yang bertanya siapakah Wukong. Karena suasana hati Wukong sedang buruk, ia marah dan tak mau menjawab apa yang ditanyakan oleh gadis tersebut. Sun Wukong terkejut melihat gadis itu yang ternyata adalah Raja Kerbau. Gadis itu melihat kera kecil di depannya sangat mirip dengan Wukong, namun di sini ia tidak tahu jika itu memang Wukong. Tang Sangzang memberitahu gadis itu jika Wukong tidak bersama mereka.
Tang Sangzang mengatakan jika monyet kecil yang gadis itu anggap mirip Wukong bukanlah Wukong melainkan Wuyun. Wuyun ialah murid barunya. Mendengar hal itu, gadis itu akan berusaha mencarinya di tempat lain. Wukong mengingatkan Raja Kerbau untuk berhati-hati di jalan monster karena berbahaya. Guru Tang Sangzang merasa berdosa karena berbohong. Namun itu lebih baik karena jika berkata jujur, takutnya Wukong tak akan bisa menemani gurunya untuk mengembalikan api abadi. 你们顾好自己再说。 Bailan telah berhasil berlatih dengan metode yang diajarkan oleh Tang Sangzang. Karena sudah berhasil, maka kecepatan dari benda itu harus ditambah dan meminta Bailang untuk melanjutkan latihannya, sedangkan dirinya akan makan terlebih dahulu. Subaji dan Wukong mengumpulkan kayu bakar. Subaji yang melihat tenaga Bailang cukup banyak, ia meminta Wukong agar Bailang menggantikannya. Namun Wukong tak menuruti apa yang diinginkan oleh Subaji. Ia sedikit kesal karena semua orang bisa tidur, sedangkan ia masih harus bekerja keras. Xiaoyu yang tertidur, ia bermimpi bertemu dengan kakak Xiao. Xiaoyu sangat merindukan kakak Xiao dan juga ayahnya. Xiaoyu menceritakan keadaannya yang sekarang. Ia punya teman-teman yang sangat dapat diandalkan di sampingnya. Ia yakin bahwa dirinya akan sampai di sisi lain dunia dengan lancar. Kakak Xiao meminta Xiaoyu untuk tidak pergi ke sana, karena jika tidak, Xiaoyu akan kembali menjadi api abadi dan lenyap dari dunia. Jika pengorbanan dirinya bisa menyelamatkan semua makhluk hidup, Xiaoyu merasa itu sangat sepadan. Melihat kakak Xiao yang berbeda dari biasanya, ia menyadari jika yang di depannya bukanlah kakak Xiao. Akhirnya orang itu menunjukkan wujud aslinya, yang adalah dewa kuno Yuanxi. Dewa kegelapan itu mengajak Xiaoyu untuk ikut dengannya. Tak menyangka beberapa dari kelompok Tang Sangzang ada yang bisa menerobos dunia mimpi. 看来，小雨，快醒醒！ Kucing membangunkan Xiaoyu karena tahu mimpinya telah disusupi oleh seseorang. Ketika ia bangun, dewa kuno Yuanxi keluar dari tubuh Xiaoyu. Yuanxi membujuk Xiaoyu lagi agar mau ikut dengannya. Jelaslah Xiaoyu tidak mau. Tang Sangzang mengetahui jika Yuanxi adalah salah satu dari 3 dewa kuno. Namun ia tak menyangka jika Yuanxi menggunakan cara tercela semacam itu. Tang Sangzang bergegas menyerang Yuanxi karena tugasnya ialah untuk menyingkirkan iblis jahat semacam Yuanxi. Namun dengan mudah Yuanxi membuat guru Tang Sangzang terpental. Bahkan Wukong, Wuqing, dan Subaji yang bekerja sama juga bukan tandingan dari Yuanxi. Karena Xiaoyu tak mau menurut, Yuanxi berniat akan memaksa untuk membawa Xiaoyu ikut dengannya. Si harimau menghadang, namun ia dengan mudah dikalahkan. Bailang menggunakan jiwa naganya, namun masih belum mampu membuat Yuanxi tergores sedikit pun. Yuanxi menganggap jika mereka semua hanya makhluk rendahan, tak akan bisa melindungi Xiaoyu. Apapun yang terjadi, Xiaoyu akan selalu percaya kepada mereka. Aosu juga mulai bertindak, ia mengeluarkan sambaran guntur. Meski berhasil ditahan, itu membuat Wuqing dan Baji mempunyai kesempatan untuk menyerang. Subaji merasa ada yang aneh dengan tubuh Yuanxi. Wuqing memberitahu jika yang di depan mereka bukanlah tubuh aslinya, melainkan hanya roh saja. Lalu Sun Wukong menggunakan tongkatnya untuk mendorong Yuanxi dan berakhir disambut dengan pukulan manis dari guru Tang Sangzang, membuat tubuh roh Yuanxi hancur. Sebelum sepenuhnya menghilang, Yuanxi mengingatkan jika api abadi selalu menjadi miliknya. Jika mereka melawan, hanya akan menemui kematian.
保护。别小看他们，会突突你的！雷召唤，大！并非本体。Tang Shanxiang mengatakan jika tubuh asli Yuanxi ada di tempat lain, ia bisa menyerang pikiran siapapun sesuka hati. Namun sekarang semua harus tetap waspada. Di istana surga kegelapan nampak Yuanxi sedang duduk di singgasananya. Akhirnya ia menemukan lokasi api abadi. Ia berpikir di antara kelompok Tang Shanxiang ada seseorang yang bisa ia gunakan. Namun ia tidak terburu-buru. Ada begitu banyak hal di jalan monster yang dapat ia gunakan. Tang Shanxiang memberitahu di mana jalan satu-satunya untuk melewati jalan monster, yakni melewati kerajaan kerangka. 总算见面，不为我所用。大道的必经之路，白骨